Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Adik-adik yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita. Terakhir kita membahas tentang di halaman 54 sampai 55, yaitu tentang umratul qadha. Umrah yang diqadha. Itu terakhir kita bahas. Jadi inti yang sudah kita bahas, Rasulullah melakukan umrah kembali di tahun ke-7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Baik. Sekarang silakan buka halaman 56. Silakan buka halaman 56, yaitu judul ke-27, dan ini penghujung daripada tahun ke-7 Hijriah. Halaman 56, judul ke-28 ya, ke-28 bukan 27. Judulnya Hawadis. Oke, taib. Silakan dibaca dulu. Tafadhali baca dulu yang Hawadis yang nomor 1. Baca satu baris, kemudian kita terjemah sama-sama. Ma makna hawadis? Ma makna hawadis? Siapa yang tahu makna hawadis? Kalau kalian mendengarkan hawadis, itu jamak daripada hadisun. Jamaknya hawadis. Jamaknya hawadis. Tapi kalau hadis, ini hadis, jamaknya ahadis. Ingat bedanya. Kalau hadisun jamaknya hawadis, kalau hadisun jamaknya ahadis. Hadis Nabi yang mana ini? Ini apa ini? Yang bawah. Hadis. Hadis itu perkataan. Jamaknya ahadis. Hadis-hadis. Kalau hawadis dari hadisun. Apa artinya? Ya, peristiwa. Hadisun, peristiwa. Satu lagi ada hadas. Nggak salah-salah nih. Ini hadas. Kalau hadas jamaknya ahdas. Artinya apa? Hadas. Baik. Hawadis berarti peristiwa. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 7 Hijriah. Oke, lanjut. Khaybar. Baik. Coba diterjemahkan. Ahda yuhdi. Petunjuk. Ahda yuhdi. Ana uhdika hadiyatan. Memberi hadiah. Memberi hadiah. Yauma fathi Khaybar. Hari pembebasan Khaybar. Khaybar itu nama daerah yang diserang oleh Nabi. Khaybar itu tempat tinggal Yahudi. Kemudian terjemahkan dulu satu-satu, nanti baru kita gabung. Yahudiyah, perempuan Yahudi.
Kalau Yahudiyun laki-laki Yahudi. Qura sekerat atau tu daging apa disebut? Segumpalan. Kalau segumpalan awan. Daging apa? Satu kerat. Satu kerat daging. Atau satu ini daging lah. Satu potongan daging. Syad. Syad. Kambing. Berarti kalau kita panggil syad, kambing. Masmumah. Sama yasummu, sammon. Beracun. Masmumah diracuni. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau begitu, bagaimana terjemahkannya? Pada hari pembebasan Khaybar. Maksud hari pembebasan Khaybar telah berhasil direbut oleh Nabi. Ya. Seorang perempuan Yahudi memberikan sekerat daging kambing kepada yang telah diracuni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fa'akhaza, mengambil, minha, dari siapa? Dari punya Yahudiyah, perempuan Yahudi, mudghah, segumpal atau diambil sedikit. Ya, mudghah itu segumpal darah, segumpal daging, segini berarti. Ya. Summa lafadhaha. Kita kalau melafazkan sesuatu bermakna melafazkan, mengeluarkan suara, kan begitu. Ini mengeluarkan bukan suara, tapi daging syad tadi, daging kambing tadi. Berarti Rasulullah memuntahkannya. Ya, memuntahkannya. Ba'da an, bahwa u'lima, diberitahu. Itu disebut dengan passive voice. Ya, u'lima itu majhul kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggris passive voice. Ba'daan u'lima, setelah diberitahu, annaha, bahwa daging tersebut beracun. Okey, coba terjemahkan dengan baik. Maka Rasulullah mengambil, ya, Rasulullah setelah mengambil daging itu dari perempuan Yahudi itu, satu gumpal atau satu, ya, apa ini bahasanya ini? Mengambil sedikit dari daging tersebut, lalu ketika dimakan dia muntahkan setelah diberitahu bahwa daging tersebut beracun. Baik, pertanyaannya, siapa yang memberitahu? Siapa yang memberitahu ke Rasulullah bahwa daging itu beracun? Dagingnya. Dagingnya berbicara. Itu salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daging kambing itu sudah disembelih, sudah mati, sudah dibakar, dipanggang, darahnya sudah tidak ada lagi. Ketika mau dimakan oleh Rasulullah, daging itu yang memberitahu Rasulullah. Daging itu yang berbicara. Cuma waktu bicaranya jangan pikir kayak film karton dia gerak-gerak.
Itu hanya didengarkan oleh Rasulullah, sama seperti semut yang bicara didengarkan hanya oleh Nabi Sulaiman. Hanya ketika mau dimasukkan ke mulut, daging itu berbicara ke Rasulullah, langsung Rasulullah memuntahkannya. Ya, kalian pernah bicara sama bakso? Bagus. Ya. Nah, seandainya baksonya beracun, kasih tahu ke kalian atau tidak? Dikasih tahu, tapi setelah mati. Ya. Nah, ini jadi jangan pikir Rasulullah tidak mengetahui bahasa makhluk mati. Bahkan lebih hebat Rasulullah daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bicara sama makhluk hidup, Rasulullah bicara dengan makhluk. Coba sebutkan kapan lagi Rasulullah pernah bicara dengan makhluk mati. Okey. Tadi yang dimaksud oleh Ghifari itu pernah yang masyhur hadisnya, yang masyhur Rasulullah dulu dibuatkan sebelum dibuatkan mimbar untuk khutbah, beliau bersandar ke pokok kurma. Ketika sudah dibuatkan mimbar, tiba-tiba sedang berkhutbah terdengarlah tangisan, ah, terdengar tangisan. Sahabat enggak tahu tangisan dari mana. Akhirnya Rasulullah mendekati pohon kurma, lalu menyuruh dibelai-belai oleh Rasulullah, digusuk-gusuk. Kemudian baru dikasih tahu oleh Rasulullah, diamlah. Barulah suara itu hilang. Ternyata yang menangis adalah pohon kurma. Nah, jadi pohon kurma itu ternyata bersedih. Dia kasih tahu ke Rasulullah bahwa dia bersedih, badan Rasulullah tidak lagi menempel dengannya. Jadi bayangkan pohon kurma aja sedih kalau enggak lagi bersama Rasulullah. Nah, jadi ini mukjizat Nabi. Nah, kali ini kita dengarkan ternyata daging bicara dengan Rasulullah, mengatakan dirinya telah diracuni. Okey, coba wa akala. Dan akala memakan, minha darinya apa? Daging. Sahabiyun, salah seorang sahabat. Famata, maka mata mati. Mati. Ya sudah betul mati. Ini kan mata bahasa Arab, bukan mata bahasa Indonesia. Mata mati. Mata matika. Li untuk waktihi, waktunya. Bagaimana kita terjemahkan? Dan salah seorang sahabat Nabi memakan daging tersebut. Famata, maka dia mirip. Apa dibilang? Ya udah mati. Maka dia mati atau meninggal. Liwaktihi, di waktunya. Maksud meninggal di waktunya kayak mana? Famata liwaktihi, dia meninggal di waktunya. Di waktu, bukan di waktu makan itu dia meninggal. Setelah makan, waktu liwaktihi maksudnya dia meninggal di waktunya meninggal. Artinya setelah beberapa hari makan daging tersebut. Bukan langsung di situ. Kalau di situ maka bahasanya famata mufaja'ah. Maka dia langsung meninggal di tempat itu. Itu bahasanya. Sambung sekali lagi. Apa katanya, Ma? Maka murkalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talaba, dan menuntut atau meminta al-mar'ah, perempuan, allati, yang fa'alat, yang melakukan hazihi al-fa'lah, perbuatan ini. Nah, jadi kayak mana kita terjemahkan? Wa talaba itu menuntut, mencari, ya. Rasulullah
menuntut atau mencari perempuan yang melakukan pekerjaan itu. Terus sambung. Yas'alu. Yas'alu, sa'ala yas'alu. Bertanya kepada perempuan tersebut. An, tentang, sababi, zalika. Kayak mana terjemahin? Good. Sambung terus. Fa'ajabat. Bagus. Bagus. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus. Arahana. Araha yurihu. Menggadaikan. Bagus, tapi salah. Araha, mengistirahatkan. Seandainya dia seorang penipu, arahanallah minhu, maka Allah mengistirahatkan kami darinya. Ya, mengistirahatkan kami darinya. Baik, terus sekali lagi. Fa'afa. Okay, good. Afa, memaafkan. Afini, maafkanlah dosa-dosaku. Anha, maka Rasulullah memaafkan perempuan tersebut. Baik, coba dengarkan baik-baik. Ini kisah, ini kejadian pertama di tahun ke-7. Jadi ini mau dirangkum kejadian-kejadian selain yang sudah dicerita tentang perang-perang. Di tahun ke-7 Hijriah perang banyak. Tapi di balik-balik perang itu ada kisah-kisah. Ya. Salah satu yang paling masyhur adalah Rasulullah diracuni. Jadi kalau ditanya, pernahkah Rasulullah diracuni? Bagus. Kenapa? Iya, karena mereka dendam. Yahudi itu dendam karena Rasulullah telah memerangi mereka. Maka seorang perempuan ingin melampiaskan dendamnya dengan cara mengirimkan daging kambing ke Rasulullah. Jadi dihidangkan. Nah, ini pelajaran pertama. Ternyata Rasulullah memakan. Ini membuktikan apa? Membuktikan apa? Dibolehkan memakan hasil sembelihan Yahudi atau Nasrani, ahlul kitab. Dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, makanan yang dipersembahkan untukmu oleh ahlul kitab halal. Makananmu juga halal. Jadi kita ni boleh makan kalau sembelihan Yahudi dan Nasrani yang masih yang masih memakai kitab asli. Dulu Yahudi Nasrani yang dulu pakai kitab asli. Hasil sembelihan mereka boleh, syaratnya satu. Selama mereka tidak menyebut-nyebut nama Tuhan mereka waktu menyembelih. Tadi apa dia bilang? Waktu menyembah. Tidak disebut-sebut nama Tuhan mereka ketika menyembelih, maka halal binatang tersebut. Buktinya Rasulullah makan. Cuma yang jadi masalah ternyata daging itu beracun. Dan daging itu berbicara kepada Nabi bahwa dia beracun. Rasulullah langsung memuntahkannya. Ini mukjizat Nabi. Tapi seorang sahabat
sudah keduluan makan. Siapakah nama sahabat itu? Lihat footnote di bawah, nomor 1. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-mar'ah lamma mata sahabi. Ya, Rasulullah membunuh perempuan itu ketika meninggal sahabatnya. Wa huwa Bishrun bin Al-Barra. Namanya adalah Bishrun. Bin Al-Barra. Ya. Sudah, jadi ketika Rasulullah memanggil perempuan ni kan sahabat ni belum meninggal ni pertama. Jadi dipanggil oleh Rasulullah sama perempuan ni untuk bertanggungjawab. Jadi Rasulullah ni karena sifat pemaafnya tinggi sekali, dia enggak mau, karena dalam hadis disebutkan para sahabat itu menawarkan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ni perempuan sudah meracunimu. Apakah kami bunuh?" Karena sahabat kalau lihat ada yang berani nyentuh Rasulullah langsung bunuh. Apa jawaban Nabi? Jangan. Jangan bunuh dulu. Kita tabayyun dulu. Kita tanya dulu. Begitu sifat Nabi. Dia bertabayyun untuk mengetahui kenapa perempuan ini meracuni Rasulullah. Lalu dipanggillah perempuan ini, ditanya sama Rasulullah, "Kenapa sebab engkau meracuni?" Apa jawaban perempuan ini? "Saya ingin menguji. Qultu in kana nabiyan." Kalau benar engkau nabi, pasti engkau tidak akan mendapatkan mudarat gara-gara daging ini. Wa in kana kazzaban, tapi kalau engkau seorang penipu, maka semoga Allah mengistirahatkan kami darimu. Maksudnya engkau selama ini menipu kami berarti. Semoga Allah mencabut nyawamu dengan daging itu, jadi kami istirahat. Ya, faham? Understand tum? Okey. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata perempuan ni masuk Islam. Setelah mengetahui bahawa daging tu ternyata benar-benar memberitahu ke Rasulullah. Dia masuk Islam. Berarti dia sudah buktikan Rasulullah dijaga oleh Allah. Sudah. Berikutnya, ternyata setelah selang 4 hari, sahabat yang duluan makan meninggal gara-gara racun tersebut. Disitulah Rasulullah memberikan kuasa kepada kepada wali daripada Bishrun bin Barra tadi. Mau ngambil apa? Apa mau dikisas atau mau diambil diat? Kalau diat berarti enggak kisas, tapi perempuan tu harus bayar. Ternyata keluarga Bishrun tidak mau memaafkan perempuan itu. Dan akhirnya diambillah hukum kisas. Perempuan itu akhirnya dibunuh setelah dia masuk Islam. Dibunuh karena apa? Karena dia membunuh Bishrun. Ujung-ujungnya perempuan itu mati dalam keadaan Islam. Ya. Jadi inilah kisah yang pernah terjadi pada Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah diracun. Jadi Rasulullah itu pernah diracun, pernah diusahakan dibunuh berkali-kali, pernah disihir. Banyak sekali ujian kepada Rasulullah. Baik, ini kejadian pertama pada Rasulullah tentang diracunnya Rasulullah. Cuma di bawah itu, di footnote, itu Rasulullah ketika setelah 3 tahun kejadian itu, baqiya ba'da zalika salasa sinin hatta qala fi raj'ihi alladhi mata fi, ketika beliau mau meninggal, beliau sempat berkata ke sahabat, "Ma ziltu ajidu min al-aklah allati akaltu yawma Khaybar, fa hadha aranu inqita' al-abhar minni." Apa kata Rasulullah? "Aku masih merasakan pedihnya racun ketika aku diracuni di waktu perang Khaybar." Rasulullah meninggal berapa Hijriah? Rasulullah meninggal berapa Hijriah?
Dah lupa lagi. Rasulullah berapa tahun di Madinah? 10 di Mekah yang 13 tak? Jadi Rasulullah meninggalnya di Mekah apa Madinah? Yang betul. Di kasurnya. Yang berada di Madinah. Tahun keberapa itu? Rasulullah meninggal setelah 10 tahun di Madinah. Berarti tahun berapa? Tahun ke-11 akhirnya. Rasulullah meninggal di tahun ke-11, awal masuk tahun 11 Hijriah meninggal. Berarti yang ini dia kena racun, beliau kena racun di tahun keberapa? Tahun ke-7. 3 tahun beliau menahan rasa sakit akibat racun tersebut. Dalam hadis lain disebutkan sampai bibir beliau itu merah berdarah. Karena racunnya kuat sekali yang dibuat. Kuat sekali dibuat racun oleh perempuan ini. Jadi di penghujung hayatnya Rasulullah pernah mengatakan, aku masih merasakan apa rasa pedihnya racun yang aku makan di hari Khaybar.